yang diperdebatkan ulama, saudara, berapa kali sih Isra Mi'raj? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Isra Mi'raj cuman sekali, itu pada tanggal 27 Rajab itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj dialami Nabi beberapa kali, bukan sekali. Nah, mereka bukan nggak punya dalil, punya. Di antaranya dalil Siti Aisyah dalam satu hadis mengatakan, tatkala Nabi Isra, saudara, di malam itu mafaqattu jasada Rasulillah, kata Sayyidatina Aisyah, aku nggak kehilangan jasad Nabi. Jasad Nabi ada di sampingku, tapi malam itu Nabi Isra Mi'raj. Nah, ini diperdebatkan oleh ulama karena Sayyidatuna Aisyah itu, saudara, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj belum jadi istri Nabi. Ketika terjadi Isra Mi'raj belum jadi istri Nabi. Lalu bagaimana beliau bisa bercerita Isra Mi'raj jasad Nabi ada di sampingnya? Nah, itulah dijadikan dalil oleh sementara ulama, oh ini mungkin Isra Mi'raj yang kedua. Nah, waktu Siti Aisyah udah jadi istri Nabi, terulang lagi peristiwa tersebut, saudara. Gak apa-apa, ada ulama punya keyakinan begitu, silakan. Mereka punya dalil, bukan pendapat dari hawa nafsu, tapi pendapat yang kuat, yang jadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi hanya satu kali Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, rangkaian pengajian kita sejak ba'da isya tadi sudah berjalan bagus, baik. Ada pembacaan burdahnya yang memang rutin kita baca dalam taklim rutin setiap malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah. Dan tadi juga sejumlah para ustadz kita sudah menyampaikan mau'idhahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para guru kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, khusus untuk malam Kamis ini dan malam Kamis yang akan datang serta malam Kamis yang berikutnya, jadi ada 3 kali pertemuan. Nah, kita di majelis ini akan mengkaji kembali. Saya katakan kembali karena 20 dan 15 tahun yang lalu pelajaran ini pernah dibahas di Masjid Al-Islah ini. Nah, jadi makanya saya katakan dibahas kembali. Tapi bagi mereka yang baru mengikuti 10 tahun terakhir, tentunya menjadi satu pelajaran yang baru. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jadi kita tahu baru saja kita melalui bulan Rajab. Kita saat ini sudah masuk bulan Sya'ban. Tapi suasana peringatan Isra dan Mi'raj di berbagai daerah, saudara, masih sangat terasa luar biasa dan masih terus sampai menjelang Ramadan nanti. Nah, di majelis ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj, mulai dari pengantar peristiwanya sampai terjadi Isra-nya, kemudian terjadi Mi'raj-nya, sampai respon masyarakat Mekah ketika Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj.
Pelajaran ini cukup panjang. Kalau disampaikan sekaligus bisa makan 2 sampai 3 jam. Karenanya kita bagi malam Kamis ini, malam Kamis yang berikutnya, dan yang berikutnya. Dan insya Allah untuk malam Kamis yang akan datang kita mulai dari jam 9. Nah, hari ini kita sengaja saya datang jam 10 saudara, karena memang hari ini padat betul. Dari pagi, siang, sore tadi saya ngajar, terima tamu, jadi betul-betul padat. Tapi alhamdulillah akhirnya malam ini tetap masih bisa hadir, alhamdulillah. Nah, yang akan datang kita usahakan jam 9 atau paling lambat setengah 10 udah bisa kita bahas, supaya nanti malam Kamis yang ketiganya bisa tawakufan. Nah, jadi pelajarannya bisa lebih singkat insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu kita perhatikan pelajaran kita kali ini tentang hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Referensi yang kita gunakan khusus untuk cerita Isra Mi'raj secara kronologis yang paling utama, walaupun ada beberapa kitab lain, yaitu kitab Al-Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Dan yang kedua adalah kitab Al-Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, ini Ibn Hajar Al-Asqalani terkenal sebagai Syekhul Muhadditsin. Ini guru besarnya daripada ahli hadis. Dan yang ketiga saudara, yaitu kitab karangan saya punya guru, kitab Al-Anwarul Bahiyah. Nah, kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, Durusun wa Ibar, Masyahid wa Suwar. Ini taklif saya punya guru saudara Sayyidil Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayhi. Jadi beliau menuliskan kitab Al-Anwarul Bahiyah ini singkat, padat, ringkas, jelas, dan semuanya bersumber dari hadis-hadis sahih ataupun hasan ataupun dhaif, tapi yang makmul biha, yang diamalkan oleh para ulama, bukan hadis maudhu. Jadi nggak ada itu nanti hadis maudhu, hadis yang palsu ya ikhwan. Dan beliau Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga terkenal sebagai ulama hadis. Beliau punya banyak karangan tentang ilmu hadis. Jadi kalau kita membaca satu kitab karangan ulama hadis, saudara, kebiasaan ulama hadis setiap dia menguraikan sesuatu selalu ada referensinya dari kitab hadis mana yaitu beliau sampaikan. Baik, berikutnya kita perlu tahu terlebih dahulu apa makna Isra. Isra secara lughatan, secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Nah, dalam bahasa Arab perjalanan di malam hari itu saudara, itu dari kata sara, Isra. Nah, sedangkan secara istilah yang dimaksud Isra oleh umat Islam sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram di kota Mekkah sampai ke Al-Masjidil Aqsa, sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi pengertian Isra sepakat ulama dalam menurut istilah adalah perjalanan Nabi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Adapun pengertian Mi'raj, nah ini macet ini. Coba mana Habib Ali, atau kita gunakan ini aja kalau macet ini. Sudah keluar.
Nah, sedangkan mi'raj, saudara, kalau secara bahasa artinya naik, araja, naik, atau bisa juga diartikan tangga. Nah, jadi naik atau tangga itu disebut mi'raj. Nah, adapun secara istilah yang dimaksud mi'raj adalah naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha, melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam sampai ketujuh, saudara, sampai beliau ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi itulah pengertian definisi apa yang dimaksud Isra Mi'raj. Adapun dalil Isra Mi'raj singkat saja. Yang pertama dalil Al-Qur'an. Nah, dalil Al-Qur'an tentang Isra ada di surat Al-Isra ayat pertama yang tadi kita bacakan. Itu tentang Isra-nya. Tapi tentang Mi'rajnya ada dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi surat An-Najm dari ayat pertama, 2, 3 sampai ayat ke-18 itu bercerita tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun dalil as-sunnah, dalil daripada hadis tentang Isra Mi'raj, banyak sekali kitab-kitab hadis yang menceritakan. Di antaranya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga Musnad Al-Bazzar, Sunan Baihaqi, saudara. Begitu juga kitab daripada Imam Abu Hatim dan Musnad Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Ishaq, At-Tabrani dan lain sebagainya. Artinya cerita tentang Isra Mi'raj itu ada bertebaran dalam kitab-kitab hadis. Bukan hanya Sahih Bukhari dan Muslim, tapi juga bertebaran dalam kitab Sunan dan Musnad. Alhamdulillah. Lalu Isra Mi'raj terkait dengan ijma ulama, sepakat semua ulama dari madhab manapun, salafan wa khalafan, baik ulama salaf yang terdahulu maupun khalaf yang belakangan sampai sekarang bahkan muasir, sepakat saudara bahwa kejadian Isra Mi'raj itu ada, bukan dongeng, bukan khurafat, bukan cerita fiktif, bukan cerita khayalan, bukan cerita bohong. Jadi ini udah ijma ulama, semua mazhab sepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi. Makanya saudara mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan bagian daripada usuluddin, bukan furuuddin. Jadi kalau coba-coba ada mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu dongeng, maka batal imannya, dia keluar dari Islam, saudara. Nah, kenapa? Karena ini usuluddin. Jangan coba-coba bilang Isra Mi'raj itu dongeng, khurafat, kisah fiktif, cerita bohong, saudara. Nah, jadi sepakat ulama mempercayai Isra Mi'raj bagian daripada usuluddin. Tapi memang di dalam peristiwa Isra Mi'raj, saudara, kisah-kisah yang diriwayatkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, ada bagian-bagian yang diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang diperselisihkan oleh ulama itu bukan usuluddinnya, tapi furuuddin. Nah, mari kita lihat di antara usul furu'nya, saudara, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, saudara, kalau mau tahu usul dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang paling utama adalah kebenaran peristiwa. Nah, tadi sudah kita sampaikan, kebenaran peristiwa Isra Mi'raj mutlak benar, mustahil salah. Dia menjadi bagian qat'iyatuddin yang wajib diimani, tidak boleh diingkari, dan ini disepakati oleh semua mazhab, saudara. Nah, ini bagian yang usul. Tapi jangan salah paham.
di dalam kisah Isra Mi'raj ada bagian-bagian cerita yang dinukilkan dalam hadis-hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Karena tadi saya katakan ada yang hadisnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau maudhu kita nggak cerita, maudhu kita buang. Kalau udah hadis maudhu buang, nggak usah dipakai. Ya hewan, haram pakai hadis maudhu, hadis palsu. Nah, karena memang cerita ini beraneka ragam, banyak riwayatnya, nah, itu yang menimbulkan akhirnya para ulama ada berbeda pendapat tentang beberapa hal dalam Isra Mi'raj. Antara lain, saudara, nah ini menyangkut furuknya. Pertama tentang waktu kejadian. Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin kejadiannya, saudara, bulan Rajab tanggal 27. Tapi ada ulama, saudara, yang berpendapat kejadiannya bulan Ramadan, bukan bulan Rajab. Nah, ini perbedaan begini, ini furu. Nggak apa-apa berbeda pendapat soal waktu. Yang penting peristiwanya semua sepakat ada, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang furu juga. Ini Isra Mi'raj ini satu peristiwa atau terpisah. Kalau Ahlus Sunnah hampir semua sepakat satu peristiwa, habis Isra langsung Mi'raj. Tapi jangan kaget, ada kelompok ulama yang berpendapat peristiwanya terpisah. Isra satu peristiwa, kemudian ada peristiwa lain yang disebut peristiwa Mi'raj, saudara. Nah, kemudian ada lagi yang jadi pertanyaan, di alam nyata atau mimpi atau keduanya. Tapi mimpi bukan sembarang mimpi, bukan mimpinya kayak mimpi kita, bukan. Karena ru'ya anbiya itu shadiqah, saudara. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat nyata, bukan mimpi. Tapi ada aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah yang meyakini kalau itu mimpi yang nyata, atau dengan kata lain mimpi nyata maksudnya perjalanan rohani. Nah, bukan perjalanan rohani dan jasmani. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah meyakini perjalanannya rohani dan jasmani. Tapi saya perlu sampaikan supaya nanti kalau ketemu ulama-ulama yang mengatakan begitu jangan kaget, jangan langsung ngafirin. Oh, ini bukan Ahlus Sunnah nih, tahu kita ini bukan Ahlus Sunnah nih yang mengatakan begini. Tapi jangan dikafirin, cuman dia bukan Ahlus Sunnah. Termasuk apakah perjalanannya ruh saja atau ruh dan jasad, saudara. Ini juga ada perbedaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa perjalanannya ruh dan jasad. Tapi ada kelompok di luar Ahlus Sunnah, seperti siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah punya pendapat hanya ruhnya saja. Nah, jadi jangan kita kafirkan Mu'tazilah. Nah, kita hanya katakan Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Kita nggak terima mereka punya pendapatnya, tapi jangan langsung kita kafirkan. Kenapa? Ini bagian furu, bukan bagian usuluddin. Kecuali kalau mereka mengatakan nggak ada tuh peristiwa Isra Mi'raj, mimpi, khayalan, cerita bohong, dusta, itu kafir. Nah, kalau itu mutlak kita kafirin, saudara. Nah, tapi kalau furu-furu begini nggak usah ribut, saudara. Di Indonesia ini ada kok yang ngaku Ahlus Sunnah tapi pakai pendapat Mu'tazilah, ada. Kalau ditanya dia Ahlus Sunnah, tapi kalau ditanya bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi, dia bilang ya cuma ruhnya saja. Berarti dia pakai pendapat siapa tuh? Mu'tazilah, saudara. Nah, jadi jangan sembarangan ngafirin orang. Terus ada lagi, saudara, yang diperdebatkan ulama, saudara, berapa kali sih Isra Mi'raj? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Isra Mi'raj cuman sekali, itu pada tanggal 27 Rajab itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj dialami Nabi beberapa kali, bukan sekali. Nah, mereka bukan nggak punya dalil, punya. Di antaranya dalil Siti Aisyah dalam satu hadis mengatakan, tatkala Nabi Isra, saudara, di malam itu mafaqattu jasada Rasulillah, kata Sayyidatina Aisyah, aku nggak kehilangan jasad Nabi. Jasad Nabi ada di sampingku, tapi malam itu Nabi Isra Mi'raj. Nah, ini diperdebatkan oleh ulama.
Karena Sayyidatuna Aisyah itu, saudara, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj belum jadi istri Nabi. Ketika terjadi Isra Mi'raj belum jadi istri Nabi. Lalu bagaimana beliau bisa bercerita Isra Mi'raj? Jasad Nabi ada di sampingnya. Nah, itulah dijadikan dalil oleh sementara ulama, oh ini mungkin Isra Mi'raj yang kedua. Nah, waktu Siti Aisyah udah jadi istri Nabi, terulang lagi peristiwa tersebut, saudara. Gak apa-apa, ada ulama punya keyakinan begitu, silakan. Mereka punya dalil, bukan pendapat dari hawa nafsu, tapi pendapat yang kuat, yang jadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi hanya satu kali Isra dan Mi'raj. Kemudian berikutnya, saudara, waktu Nabi Isra Mi'raj dibelah dadanya atau tidak? Ini juga diperdebatkan ulama. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan dibedah sebelum Isra Mi'raj. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, Nabi dibedahnya udah dari kecil. Waktu di Halimatus Sa'diyah dipelihara, bukan lagi mau Isra Mi'raj. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan enggak, memang Nabi dibedah itu 4 kali. Bukan hanya masa kecil, tapi termasuk juga pada saat Isra dan Mi'raj. Nanti kita lihat pendapat Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, pada saat Mi'raj kita punya Nabi, Nabi melihat Allah atau tidak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan Nabi melihat Allah, ada mengatakan Nabi enggak melihat Allah. Ada juga yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Ada juga yang mengatakan dengan mata kepalanya. Nah, kalau yang begitu tuh ulama berbeda pendapat, saudara. Tapi kalau Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi melihat Allah. Jangan tanya kaifiyah, jangan tanya bagaimana lihatnya, bagaimana caranya, bukan urusan kita. Allah Maha mampu memberikan kekuatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk melihat Allah baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati. Kita nggak usah cerita kaifiyahnya, itu semua serahkan kepada Allah. Kita nggak bicara hakikatnya, kita cuma bicara yakin bahwa Nabi melihat Allah, selesai, saudara. Nah, ini yang diperdebatkan. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh Nabi nggak melihat Allah, jangan langsung dikafirin. Ini perbedaan-perbedaan furu dalam kisah Isra dan Mi'raj. Nah, kayak tadi tuh, melihat Allah baik, Nabi melihat Allah, tapi dengan mata apa nih? Mata kepala atau mata hati? Nah, ini juga ulama berbeda pendapat, saudara. Nah, yang berikutnya lagi, saudara, perintah sholat. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahih, perintah sholat itu memang Nabi diperintahkan dari 50 menjadi 5. Dari 50 sholat menjadi 5 sholat. Nah, bahkan ini boleh dikatakan Ahlus Sunnah sepakat itu cerita, saudara. Tapi ada di luar Ahlus Sunnah protes itu. Seperti kalangan Syiah. Kalangan Syiah nggak terima. Nah, kalangan Syiah mengatakan ini cerita bohong. Ini cerita nggak masuk di akal, kata mereka. Mana ada cerita tawar menawar sholat dari 50 jadi 5. Nah, kalangan Syiah di sini banyak pakai logika. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa sembarangan kita pakai logika. Kalau dalilnya ada, kalau ceritanya benar, kalau kisahnya memang disampaikan oleh orang-orang yang bisa dipercaya, kita imani, kita terima. Soal kenapa 50 jadi 5 itu persoalan lain. Nanti bisa kita urai dengan logika dan dengan ilmu kita. Nah, itu prinsip Ahlus Sunnah, perhatikan. Nah, jadi kalau ada yang nggak percaya begitu, jangan langsung dikafirkan. Hak dia ya ikhwan, dia nggak percaya, saudara. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah percaya, yakin. Nah, baik. Nah, terus yang berikutnya lagi, saudara, ada juga yang berpendapat Isra usulnya, Mi'raj furu'nya, saudara. Nah, jadi ini kalau Ahlus Sunnah bilang enggak, Isra Mi'raj meyakini kebenaran peristiwanya adalah usuluddin. Tapi ada bagian-bagian yang memang merupakan furu'uddin. Nah, inilah tentang usul dan furu' dalam Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang saya ingatkan, saya ulangi usul Ahlus Sunnah dalam Isra Mi'raj. Nah, ini kalau dikatakan usul Ahlus Sunnah sepakat nih. Ini termasuk ciri Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu bagaimana melihat peristiwa Isra Mi'raj? Satu, saudara, terjadi di bulan Rajab ba'da bi'tsah qabla hijrah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab setelah Nabi diangkat menjadi utusan Allah.
Jadi setelah beliau diangkat jadi nabi, jadi rasul, dan qabla hijrah, sebelum hijrah. Nah ini sepakat Ahlus Sunnah, saudara. Kalau ada yang berbeda ini, itu di luar Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, saudara, usul Ahlus Sunnah, Isra dan Mi'raj satu kesatuan kejadian, bukan kejadian terpisah. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, saudara, di alam nyata dengan ruh dan jasad. Peristiwa Isra Mi'raj bukan di alam mimpi, tapi di alam nyata, dan kejadiannya dengan ruh dan jasad, bukan ruh saja. Ini usul Ahlus Sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya, hanya satu kali, tidak berulang beberapa kali. Nah kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yaitu diawali dengan pembelahan dada Nabi, syaqqus sadar. Nabi punya dada dibedah ya ikhwan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, saudara. Baik, kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yaitu yang keenam, Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini usul Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semua sepakat. Cuman Ahlus Sunnah nggak bicara kaifiyah, nggak bicara tempat, saudara, nggak bicara ruang dan sudut, nggak. Nabi melihat Allah. Bagaimana caranya, itu urusan Allah ya ikhwan. Allah maha mampu. Allah bisa membuat hambanya siapa saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat Allah, baik lihat dengan mata kepala maupun mata hati. Nah kemudian yang berikutnya lagi, saudara, perintah sholat dari 50 menjadi 5. Perintah sholat dari 50 menjadi 5. Ini usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana menghadapi kritik Syiah, saudara, yang mengatakan ini nggak masuk di akal, masa tawar menawar 50 jadi 5, saudara? Jawabnya yang pertama, karena ini nakli, ini ada riwayat hadis sahihnya, saudara, maka terima dulu pakai iman, jangan pakai logika. Saya berkali-kali ngingetin umat, jangan sombong dengan logika, jangan terlalu bangga dengan ilmu yang dia punya, karena ilmu dan logika nggak ada artinya kalau tidak berdiri atas dasar iman. Iman dulu, jangan terpancing dengan logika-logika ya ikhwan. Terima, oh riwayatnya ada, oh benar, terima. Nah habis terima silakan kita bertanya, tapi kenapa ya kok dari 50 jadi 5? Kan Allah maha tahu. Jadi kata orang Syiah, Allah kan maha tahu umat Nabi nggak kuat 50, nggak mungkin lah Allah kasih 50 tawar-tawar baru 5, seolah-olah kayak Allah nggak tahu. Kata Syiah begitu ya ikhwan. Nah jadi jawabnya, Allah maha tahu kalau umat Nabi nggak mampu 50, tahu. Dan Allah juga maha tahu kalau nanti hasil akhirnya hanya 5 yang wajib. Allah maha tahu. Nah kalau Allah maha tahu, kenapa kok ceritanya harus 50 dulu jadi 5? Nah, jawabnya itu kehendak Allah, keinginan Allah yang kita nggak bisa ikut campur, saudara. Oh kita mengatur-ngatur Allah, Allah mau bikin dari 50 jadi 5, urusan Allah. Nah, tapi apa sih hikmah di balik itu? Hikmahnya satu, Allah ingin pamerkan di hadapan hamba-hambanya betapa maha baiknya Allah, betapa maha dermawannya Allah. Allah ingin tunjukkan dari 50 jadi 5. Allah ingin tunjukkan, nah, baik gak tuh Allah, dermawan gak tuh Allah. Nah, lihat Allah, Allah itu maha Rahman dan Rahim, saudara. Allah punya rahmat yang begitu luas. Jadi 50 jadi 5, Allah ingin memamerkan rahmatnya, Allah ingin memamerkan kasih sayangnya. Nah, biasa dalam Al-Quran Allah sering memamerkan kekuasaannya. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa ini, siapa itu. Allah tanya bukan untuk kita jawab, Allah menunjukkan bahwa semua yang melakukannya adalah Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Allah mau pamer kebaikannya boleh gak? Boleh. Salah satu nama Allah Al-Mutakabbir, saudara. Allah suka pamerin tuh. Nih lihat kekuasaanku, kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku. Nah itu satu. Jawaban yang kedua, saudara, Allah ingin pamerkan juga kepada hamba-hambanya.
betapa luar biasanya kasih 50, saudara bulak balik 9 kali menghadap Allah. Saudara, nggak gampang 9 kali bulak balik. Kenapa Nabi memperjuangkan, menunjukkan betapa kasih sayang Nabi kepada umatnya, saudara. Jadi Nabi nggak mau umatnya dapat kewajiban yang begitu berat. Nah sekarang saya tanya, jadi kalau Allah mau pamer dari 50 ke 5, pamer kebaikannya, masuk akal tidak? Masuk. Kalau Allah ingin pamerkan kasih sayang Nabi kepada umatnya, masuk akal tidak? Yang berikutnya, yang ketiga, saudara, dengan adanya 50 menjadi 5, saudara, untuk menumbuhkan rasa syukur di hati hamba-hambanya, saudara, supaya kita ini bersyukur. Alhamdulillah untung 5. Coba kalau 50, coba kalau 50, untuk menumbuhkan rasa syukur, saudara, bersyukur kepada Allah, sehingga kita malu untuk meninggalkan sholat, saudara. Jadi pertama untuk menumbuhkan rasa syukur, yang berikutnya menumbuhkan dan menanamkan rasa malu, sifat malu dalam diri hambanya. Malu dong kalau nggak sholat. Udah dikasih 5 masih nggak sholat, bagaimana dikasih 50? Nah, jadi itu ada hikmahnya. Bukan Allah nggak tahu kalau umat Nabi nggak mampu 50, bukan, Allah maha tahu kok. Cuman sengaja Allah buat dari 50 jadi 5. Nah Allah mau tanemin tuh, hamba-hambaku bersyukur ya, dari 50 jadi 5 nih. Malu dong kalau 5 aja nggak sholat. Nah saya mau tanya, kalau hikmahnya seperti itu masuk akal tidak? Masuk, saudara. Jangan tiba-tiba bilang ini nggak masuk akal, masa sholat tawar-menawar, ini Bukhari Muslim pembohong, ini hadis-hadis nggak benar, palsu, Israiliyat. Ada yang bilang Israiliyat. Kenapa dibilang Israiliyat? Karena dalam cerita ini terlalu menonjolkan sosok Nabi Musa. Nah, jadi Nabi ketemu Nabi Musa yang kasih tahu, saudara, Muhammad, umatku ini lebih kuat dari kau punya umat. Dikasih 50 nggak mampu, gimana kau punya umat? Nah, akhirnya orang-orang yang nggak suka sama Ahlus Sunnah bilang, wah ini ngarang nih, ini Israiliyat nih. Nggak begitu, saudara. Ceritanya memang benar. Nabi dapat saran dari Nabi Musa, saudara. Apa berarti Nabi nggak tahu kalau umatnya nggak kuat? Tahu. Cuman kan Nabi saat itu, saudara, belum ada putusan minta kurang boleh apa enggak. Nabi nggak tahu boleh gak nih minta kurang. Nah, makanya begitu ketemu Nabi Musa menceritakan pengalaman tentang umatnya, saudara. Maka di sini ada beberapa hikmah. Satu, betapa luarnya jiwa kita punya Nabi, mau dengar pengalaman orang yang lebih dulu, saudara. Orang yang udah makan asam garam tuh Nabi Musa, Nabi mau dengar. Berarti Nabi kita nggak sombong. Nah, berarti Nabi kita walaupun beliau lebih pintar dari Nabi Musa, lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Musa alaihissalam, tapi beliau nggak sombong, mau dengar, saudara, dengar saran, dengar usul, dengar pendapat dari saudara Nabi Musa yang sudah punya pengalaman. Saya tanya, berarti sifat Nabi bagus tidak? Bagus. Nah dari situ, saudara, apa yang terjadi? Nabi melirik ke malaikat Jibril. Baca kisahnya. Nabi melirik ke malaikat Jibril, nanya, boleh gak balik lagi? Nah, jadi artinya apa? Sebetulnya Nabi dari awal pengen minta keringanan, cuma belum tahu nih boleh apa enggak. Tahu-tahu ada saran. Kalau ada saran berarti kan ada dorongan, boleh tuh minta keringanan. Nah di sini Nabi mulai mantep, ini bisa nih. Tapi nggak berani Nabi nyelonong minta begitu aja. Tanya dulu kepada Jibril, ya Jibril, boleh nih balik lagi minta keringanan? Ternyata jawab Jibril, silakan kau balik kalau kau mau. Masya Allah. Udah ada usul dari Nabi Musa, ada support dari malaikat Jibril, berarti boleh balik lagi. Makanya Nabi kembali lagi, saudara. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi dari awal punya keinginan. Tapi keinginan itu boleh enggak kan mesti dibuktikan dulu, ditimbang dulu. Itulah kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu Allah jadikan peristiwa itu dari 50 ke 5, masuk akal tidak? Masuk. Nah inilah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya pernah dengar ceramah di mimbar Ahlus Sunnah yang ceramah.
Saya nggak perlu sebutin penceramahnya ya ikhwan. Penceramah kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara itu cerita-cerita sholat 50 jadi 5. Masa sholat ditawar? Nggak bener itu Israiliyat. Kaget saya kalau yang ceramah orang Syiah, saya nggak kaget. Memang pendapat Syiah begitu. Ini yang ceramah kawan kita Ahlus Sunnah. Saudara saya tegur, saya katakan nanti nggak salah, ente baca buku yang mana? Akhirnya dicerita, iya baik, anda baca buku ini, yang ente baca buku Syiah, ente salah baca kitab. Nah, makanya kita jelasin, akhirnya kita klarifikasi saudara di beberapa mimbar. Itu kejadiannya 20-an tahun yang lalu, apa 25 tahun. Nah, saat itu saya ingat banget tuh, setiap mimbar saya ceritain soal ini saudara. Nah, untuk mengklarifikasi, karena memang ada kawan-kawan kita yang kadang-kadang salah baca, salah menyampaikan. Apalagi sekarang nih zaman AI, ada Syekh AI, ada Syekh Google, ada Syekh Grok, saudara. Jangan-jangan ntar pada nanyanya ke sana. Itu peristiwa 50 jadi 5 bagaimana? AI jawab, masuk akal tuh. Nah, terus dijadiin bahan. Hati-hati saudara. Na'udzubillah min dzalik. Makanya belajar harus punya guru. Baca kitab juga nanya kepada guru. Tanya, Ustaz, Anda mau baca kitab anu boleh gak? Anda mau baca kitab ini boleh gak? Ini yang ngarang si fulan Ustaz, boleh gak? Guru-guru kita pengalaman tahu. Nanti dia kasih tahu, jangan pakai karangan dia, bahaya. Oh, kitab ini aja bacanya. Oh, ini yang punya Ahlus Sunnah. Nah, jadi arahan guru itu sangat penting. Baik, kita lanjut. Dalil Isra Mi'raj dalam mimpi. Nah, tadi kan kita bilang ada tuh kelompok di luar Ahlus Sunnah, dia mengatakan kalau Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Nah, kita mau tahu apa sih maksud dia mimpi dan apa sih dalilnya, saudara. Kita lihat apa sih maksud mimpi. Mimpi yang dimaksud oleh kelompok ini, saudara. Jadi mereka mengatakan mimpi, tapi mimpi yang nyata, karena mimpi Nabi adalah benar. Ru'yal anbiya shadiqah, karena memang mimpi para nabi itu benar, nggak ada mimpi yang bohong kalau buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelompok ini mengatakan ini mimpi, tapi mimpi nyata. Kemudian yang kedua, saudara, karena ini dalam mimpi, maka yang Isra Mi'raj itu ruhnya secara utuh. Jadi bukan mimpi tidur biasa. Kalau mimpi tidur biasa, saudara, ruhnya tuh separuh tuh. Nah, satu kepegang, satu jalan. Kalau ini enggak, ruhnya secara utuh menurut mereka. Makanya mereka bilang jasadnya enggak ikut, hanya ruh saja, saudara. Nah, kemudian yang ketiga mereka katakan, nah karena ini merupakan mimpi nyata dengan ruh secara utuh, maka Isra Mi'raj itu adalah safar ruhani, perjalanan rohani. Ingat ya, ini bukan Ahlus Sunnah, jangan salah paham nih, jangan dipotong-potong ntar rekaman ya, Habib Rizik ngajarin begini nih. Nah, ini bukan pendapat Ahlus Sunnah, tapi kita perlu tengok, kita mau tahu kenapa sih dia bicara begitu, apa sih dalilnya. Nah, dia bukan gak punya dalil, ada dalilnya, hujahnya, saudara. Nah, dalil yang mereka kemukakan pertama, saudara, dalam surat Al-Isra ayat 60. Dalam surat Al-Isra ayat 60 Allah menyebutkan tentang Isra Mi'raj, wa ma ja'alna ar-ru'ya, tidaklah kami jadikan ar-ru'ya, Allah menyebutnya sebagai ru'ya. Nah, karena Allah sebut Isra Mi'raj itu ru'ya dalam surat Al-Isra ayat 60, maka mereka mengatakan ru'ya itu kan mimpi. Berarti Isra Mi'raj itu mimpi. Nah, ini dalil pertama. Nah, kemudian dalil yang kedua yang mereka gunakan di sejumlah hadis, tidak semua hadis. Sebagian hadis Isra Mi'raj diawali bainama ana naim. Nabi mengatakan tatkala aku tidur. Jadi cerita Isra Mi'raj itu ada beberapa hadis yang awalnya berbunyi bainama ana naim, tatkala aku sedang tidur. Nah, kemudian di akhirnya, saudara, faistaiqastu,
Dan begitu aku bangun dari tidur, wa ana bil masjidil haram, dan saya sudah ada di masjidil haram. Nah, jadi karena ada awalnya bainama ana naim, diakhiri dengan faistaiqaztu, aku terjaga. Jadi dia katakan berarti ini fik bahwa Isra Mi'raj itu adalah mimpi yang nyata. Nah, kemudian yang berikutnya mereka memakai hadis Siti Aisyah yang tadi saya sebutkan. Siti Aisyah pernah mengatakan ma faqattu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama usriya biruhi. Jadi Siti Aisyah kata riwayat ini mengatakan aku tidak kehilangan jasadnya Rasulullah tatkala Isra Mi'raj. Sesungguhnya innama usriya biruhi, sesungguhnya beliau itu diisrakan dengan ruhnya. Nah, inilah 3 dalil yang dijadikan argumen landasan oleh mereka yang mengatakan Isra Mi'raj hanya mimpi. Ingat, ini bukan pendapat Ahlus Sunnah. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ahlus Sunnah dan bagaimana Ahlus Sunnah menjawab nih dalil mereka? Mereka kan punya dalil nih 3. Nah, kalau Ahlus Sunnah punya pendapat berbeda, apa dalilnya? Dan apa pula sikap Ahlus Sunnah terhadap dalil yang mengatakan mimpi, saudara? Nah, mari kita lihat. Nah, dalil Isra Mi'raj bukan mimpi. Ini dalilnya Ahlus Sunnah, saudara. Yang pertama, saudara, kata Asra di awal surat Al-Isra. Karena di awal surat Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah zat yang memperjalankan. Allah enggak mengatakan yang memimpikan atau yang membuat Nabi mimpi, tapi Allah mengatakan asra, memperjalankan. Nah, kata asra tersebut, saudara, menjadi dalil menafi mimpi, bukan mimpi. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dalilnya yang kedua, saudara, dalil yang kedua kata abdun, subhanalladzi asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Itu kata abdun dalam Al-Quran di beberapa ayat seperti abdan iza sholla, saudara, itu menunjukkan kata abdun ada ruh dan ada jasad. Abdan iza sholla, orang-orang kafir itu mencegah hamba-hamba Allah tatkala mereka mau sholat, saudara. Nah, jadi abdan iza sholat, si hamba sholat, karena si hamba memang ada ruh dan ada jasad, bukan ruhnya saja. Kemudian yang ketiga, pendustaan kafir Quraisy menafi mimpi. Waktu Nabi cerita, orang-orang kafir Quraisy kan tertawa terbahak-bahak sampai mereka bilang, ah Muhammad, ente mimpi, ente. Nabi bilang enggak, ente bohong, ente udah gila, ente bicara yang enggak masuk di akal. Saudara, andai kata Nabi mengatakan semalam aku mimpi begini, kira-kira diprotes gak sama orang kafir Quraisy? Enggak, mimpi, saudara. Jangankan Nabi, kita nih kalau lagi cerita mimpi, semalam gue mimpi dari Jakarta ke Surabaya 10 menit, kira-kira ada yang protes gak? Kenapa nggak protes? Mimpi, saudara. Tapi kalau saya cerita nggak mimpi, semalam saya dari pintu rumah pakai sendal 10 menit sampai Surabaya, percaya gak? Nggak percaya. Habib udah mulai gila dia. Nah, udah kacau nih Habib nih. Kenapa? Karena saya ceritanya bukan mimpi. Kalau bukan mimpi dibantah, betul. Nah, sekarang waktu Nabi cerita dibantah gak orang-orang kafir Quraisy? Dibantah sampai Nabi dikatakan gila. Anta majnun ya Muhammad, kau gila, saudara. Nah, jadi bantahan orang-orang kafir Quraisy terhadap cerita Isra Mi'raj Nabi menunjukkan kalau Nabi tidak cerita mimpi. Kira-kira jelas gak? Paham ya? Baik. Nah, terus bagaimana dalil yang tadi tuh yang dipakai sama kelompok bilang mimpi? Nah, tanggapan dalil mimpi. Satu, saudara, ayatnya mesti baca, terusin, jangan dipotong. Tadi yang dibaca wa ma ja'alna ru'ya,
saudara. Wa ma ja'alna ru'ya, yaitu dari apa yang sudah kami jadikan mimpi. Ar-ru'ya katanya mimpi, tapi ada terusannya. Ru'ya yang bagaimana? Allati arainaka illa fitnatan linnas, saudara. Naam. Jadi di sini menarik, Allah yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang Allah sebut sebagai ru'ya, ru'ya yang bagaimana? Saudara, tidaklah kami tunjukkan itu kepada engkau ya Muhammad illa melainkan fitnatan linnas, sebagai ujian untuk umat manusia. Jadi Allah yang menyatakan peristiwa itu ujian untuk imannya kaum muslimin di saat itu. Ujian buat imannya umat Islam, ujian buat imannya manusia. Saya mau tanya, kalau disebut ujian itu mimpi atau peristiwa nyata? Nyata. Kalau mimpi ada ujian? Nggak ada. Nah, jadi baca ayatnya yang lengkap, jangan dipotong cuman wa ma ja'alnar ru'ya, jangan, ada tulisannya. Jadi Allah mengatakan itu peristiwa Isra Mi'raj memang ru'ya yang kami tunjukkan kepada Muhammad sebagai fitnatan linnas. Kalau mimpi nggak jadi fitnah, kalau mimpi tidak jadi fitnah. Justru karena itu peristiwa nyata, maka dia menjadi fitnah. Kira-kira jelas tidak? Terjawab gak dalil mereka? Terjawab. Yang kedua, saudara, masih jawaban dari tadi, yaitu tafsir Ibn Abbas. Saudara, Ibn Abbas mengatakan waktu menafsirkan ayat ini, saudara, apa kata Ibn Abbas dalam tafsirnya? Yang dimaksud ar-ru'ya dalam ayat ini bukan ru'ya manam, tapi ru'ya ainin. Bukan ru'ya mimpi, ru'ya manam, yaitu penglihatan di waktu tidur, bukan, tapi ru'ya ainin, penglihatan dengan mata kepala di alam nyata. Nah, Ibn Abbas ini sahabat Nabi. Nah, beliau termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi, saudara, agar menguasai takwil daripada Al-Quran, saudara. Nah, ini diantara tafsir beliau. Jadi ru'ya di sini bukan ru'ya mimpi, bukan, tapi ru'ya ainin. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, riwayat lain. Tadi kan ada sebagian hadis mengatakan bainama ana naim, tatkala aku tidur. Ya kan ada hadis lain yang menceritakan Nabi nggak tidur. Nah, jadi jangan satu hadis diambil, hadis yang lain dibuang, saudara. Nah, lihat mana hadis yang lebih kuat. Ternyata yang lebih kuat yang menceritakan Nabi terjaga. Baik, yang berikutnya yaitu tentang saudara Siti Aisyah. Tadi sudah kita jawab. Nah, karena Ahlus Sunnah meyakini Isra Mi'raj itu sebelum hijrah, peristiwa itu terjadi sebelum Siti Aisyah menjadi istri Nabi, sehingga riwayat yang menceritakan bahwa Siti Aisyah tidak kehilangan jasad Nabi tatkala Isra Mi'raj ditolak oleh ulama. Enggak nyaran Siti Aisyahnya, tapi ada persoalan kepada para perawinya, ya ikhwan. Karena Siti Aisyah belum jadi istri Nabi. Nah, kok bisa-bisanya tidur di kamar Nabi? Kan nggak mungkin. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Ya, kemudian yang kelima, tanggapannya juga, saudara, Siti Aisyah sendiri, saudara, Siti Aisyah sendiri mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah bahwa anna Nabi ra'allah, bahwa Nabi melihat Allah, faqad kadzab, dia dusta. Jadi Siti Aisyah mengatakan bahwa barang siapa mengatakan Nabi melihat Allah, dia bohong. Artinya Siti Aisyah menafi kalau Nabi itu melihat Allah. Nah, yang dinafi melihatnya, tapi Siti Aisyah enggak menafi Isra Mi'rajnya. Nah, jangan lupa tuh. Nah, bukan mimpi. Andai kata mimpi, enggak perlu ada nafi dari Sayyidina Aisyah. Kalau Siti Aisyah mengatakan Nabi itu mimpi umpamanya, saudara, enggak perlu dinafi. Justru Siti Aisyah ada mengatakannya, ada yang bilang waktu Isra Mi'raj Nabi melihat Allah, kata Siti Aisyah enggak, itu bohong tuh, jangan dilebih-lebihin, enggak ada tuh melihat. Yang dinafi oleh Siti Aisyah melihat Allahnya, saudara.
bukan Isra Mi'rajnya. Nah, kenapa Siti Aisyah menafi? Saudara, karena Siti Aisyah mengakui kalau riwayat Isra Mi'raj itu benar di alam nyata, bukan di alam mimpi. Andai kata ada yang cerita, oh itu mimpi, Nabi mimpi melihat Allah, Siti Aisyah enggak menafi. Orang mimpi, saudara, mimpi enggak perlu dinafi. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi Siti Aisyah sendiri mengakui kok Isra Mi'raj itu ada, saudara. Nah, tadi sudah saya ceritakan soal melihat Allah ini, saudara, memang ada beberapa perbedaan. Ada mengatakan tidak melihat seperti Siti Aisyah, ada mengatakan melihat mujarradah, yaitu ba'ainil mujarradah, lihat dengan mata kepala. Tapi ada juga seperti Ibn Abbas mengatakan ra'a bi qalbi, melihat dengan hatinya, saudara. Enggak apa-apa, mereka berbeda pendapat soal itu, enggak ada masalah. Yang penting mereka sepakat peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke kronologis Isra dan Mi'raj. Nah, tadi itu pengantarnya tuh. Jadi sebelum kita masuk kronologis Isra Mi'raj, kita mesti tahu dulu pandangan Ahlus Sunnah bagaimana tentang Isra Mi'raj. Nah, kalau kita udah tahu tadi gambarannya, baru kita masuk ke kronologisnya, insya Allah. Ini baru slide ke 9 ini. Alhamdulillah sudah separuh, karena jumlah slide-nya semua ada 17 slide. Nah, kita sudah separuh, tapi pemaparannya belum separuh. Nah, pemaparannya baru 10%. Baik, kronologis Isra Mi'raj yang nanti akan kita bahas. Pertama, pengantar peristiwa. Jadi sebelum terjadinya peristiwa, ada beberapa kejadian yang mesti kita tahu, saudara. Yang kedua, perjalanan Isra-nya. Nah, jadi ada pengantar peristiwa kejadian sebelum Nabi Isra. Habis itu baru kita cerita perjalanan Isra-nya dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu baru kita cerita soal kenaikan Mi'rajnya. Nah, jadi kita pisah, cerita Isra-nya dulu sampai tuntas, baru kita cerita Mi'rajnya, saudara. Nah, yang keempat, perjalanan pulang. Jadi waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu ada kejadian-kejadian, dan kejadian-kejadian ini penting untuk kita ketahui, karena kejadian-kejadian tersebut akan menjadi bukti bagi Nabi tatkala adu argumentasi dengan orang-orang di kota Makkah. Ada beberapa kejadian nanti akan kita ceritakan. Nah, yang kelima baru kita cerita respon masyarakat Makkah. Nah, inilah 5 kronologis yang nanti akan kita uraikan satu persatu di majelis taklim kita ini, insya Allah. Jadi ini pertemuan pertama, malam Kamis depan yang akan datang pertemuan kedua, malam Kamis berikutnya pertemuan ketiga. Insya Allah kita akan selesaikan 5 poin ini, insya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu pengantar Isra Mi'raj. Saudara, pengantar Isra Mi'raj yang pertama, saudara, atap rumah Nabi terkuak. Artinya Nabi itu dijemput oleh malaikat Jibril dari rumah beliau, saudara. Nah, di sini kita bisa lihat, saudara, dari kitab Anwarul Bahiyah, saudara. Di sini disebutkan, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an wa qad kana al-Isra minal Masjidil Harami ba'da an ja'ahu Jibril alaihi salam ilal baitil ladzi kana fihi wa akhrajahu ilal Masjidil Harami ilal hijri. Jadi di sini dikatakan
bahwa pada saat Isra, saudara, yaitu waktu kanal Isra itu dari Masjidil Haram. Kejadian Isra itu setelah anja'ahu Jibril, setelah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi. Kemana? Ilal baitil ladzi kana fihi, ke rumah di mana Nabi ada di dalamnya. Wa akhrajahu, dan kemudian Nabi dikeluarkan dari rumah tersebut oleh malaikat Jibril, dibawa ke Al-Masjidil Haram. Lalu di Masjidil Haram di mana diletakkan? Ilal hijri, di Hijr Ismail. Jadi kalau kita lihat ada Ka'bah, kotak. Nah, itu di depan sebelah sini ada pintu Ka'bah. Nah, sebelahnya lagi itu ada yang setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itu disebut Hijr Ismail. Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah. Nah, hanya dia terbuka, tapi dia hukumnya masuk dalam hukum Ka'bah. Nah, disitulah kita punya Nabi dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Lalu apa yang terjadi di sana, saudara? Yang bawa adalah malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke Ka'bah, dibawa ke Hijr Ismail, saudara. Nah, di sana diletakkan Hijr Ismail dari air Zam-Zam, nggak terlalu jauh. Air Zam-Zam itu adanya sekitar nggak jauh dari pintu Ka'bah, ya, Ikhwan. Jadi diletakkan di sana. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Pembelahan dada. Terjadi ada pembelahan dada. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, saudara, ada hal yang menarik. Bahwa peristiwa daripada Isra Mi'raj ini adalah peristiwa kanat faj'atan min ghairi khabarin sabiq. Jadi suatu peristiwa yang tiba-tiba, tanpa perjanjian lebih dahulu, tanpa berita terlebih dahulu, tanpa pemberitahuan. Beda dengan munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam tatkala saudara dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu di Tursina, saudara, itu ada janji dulu. Allah nyatakan di dalam surat Al-A'raf, faqala ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi kami janjikan Musa 30 malam, kemudian disempurnakan berikutnya 10 malam lagi, total 40 malam. Jadi dijanjikan dulu nanti Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina, saudara, tapi sebelum itu ada arahan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Nabi Musa selama 40 malam? Artinya ada berita, ada khabarun sabik, ada berita lebih dulu bahwa nanti Nabi Musa, saudara, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Isra Mi'raj enggak ada khabarun sabik. Makanya Nabi mengatakan bainama ana, tatkala aku sedang duduk, tatkala aku sedang begini. Benar-benar Nabi nggak tahu kalau beliau itu akan di-Isra Mi'rajkan, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan yaitu kanat faj'atan min ghairi khabarin sabiq. Baik, saudara, soal pembelahan dada. Pembelahan dada ini, saudara, kita lihat disebutkan wahadzikil amaliyah, maksudnya belah dada. Pekerjaan atau operasi belah dada ini amaliyah syaqqis sadar waqa'at lahu, terjadi dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam arba'a marrat, 4 kali. Al-ula, yang pertama, wa huwa shaghirun fi Bani Sa'd. Tatkala Nabi masih kecil, waktu masih disusui, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, makanya disebut As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu nama suku, nama kabilah, namanya Halimah dari Bani Sa'ad, nama sukunya Bani Sa'ad, makanya disebut Halimah As-Sa'diyah. Terus yang kedua, wahwa ibnu Asr Sinin. Waktu Nabi berusia 10 tahun, Nabi mengalami pembedahan kembali, saudara.
Ats-tsalitsah, yang ketiga, indal bi'sa, tatkala Nabi diangkat menjadi rasul. Jadi waktu Nabi diangkat menjadi rasul, ada lagi pembedahan. Ar-rabi'ah, sedangkan yang keempat, Lailatul Isra, pada saat malam Isra Mi'raj, saudara. Nah, ini disebutkan oleh Sayyidul Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah. Beliau mengatakan, wa hadha syak, pembelahan dada ini yang diceritakan tadi, sabit, betul-betul terjadi biturukin sahihah, ya, dengan riwayat-riwayat yang sah, saudara. Wa huwa haqiqi, dan ini pembedahan hakiki, saudara, bukan pembedahan maknawi, bukan. Betul-betul dibedah, betul-betul dibelah itu dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau katakan, la yasih ta'wilu, jangan ditakwilkan, nggak boleh. Wa hamluhu, kemudian mau diartikan alal amril maknawi. Ini pembedahan maknawi, nggak ada tuh dadanya dibuka, cuman maknawi aja, nggak. Nah, jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa itu pembedahan hakiki, bukan maknawi. Bal huwa sakkun haqiqiyun mahsus, dan dia betul-betul merupakan pembedahan yang hakiki, yang sebenarnya mahsus dan dirasakan, artinya terdeteksi oleh indera, saudara. Nah, tentu kita nggak usah bingung. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu tentang segala sesuatu. Dan beliau ingatkan kita, wa khawariqul adat la tuqasu bil uqul. Jadi kalau kita cerita mukjizat atau cerita hal-hal yang khariqul adat, di luar kebiasaan, mukjizat, karomat, itu semua adalah khariqul adat atau khawariqul adat. La tuqas bil uqul, jangan sekali-kali dikiaskan dengan akal, jangan pakai dianalogikan, jangan dikias-kiaskan, jangan dilogikakan. Jadi peristiwa begitu terima saja dengan iman sebagaimana sampai riwayat kepada kita. Kemudian wadzakaru anna Jibril, dan diceritakan di dalam riwayat-riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam lamastakhraja qalba sayyidina Muhammadin, tatkala mengeluarkan hati daripada nabi kita alaihi salatu wassalam, dikeluarkan itu kalbnya, jantung hatinya, saudara. Wa ghasalahu bima'i zamzam, kemudian dicuci dengan air zamzam. Nah, setelah itu naza'a makana bihi min adza, kemudian ada sedikit, saudara, nukta, sesuatu, saudara, yang kemudian dibersihkan dari hati kita punya Nabi. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, annahu, yaitu bahwa Jibril akhraja min qalbihi, mengeluarkan dari jantung hati Nabi alaqatan sauda, ada segumpal sekecil daging yang berwarna hitam, itu dibuang, saudara. Wa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan pada saat itu dibuang, apa kata malaikat Jibril? Hadhihi haddus syaitan minka. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad, hadhihi haddus syaitan minka, ini adalah bagian setan daripada kau punya diri. Nah, ini menarik nih, haddus syaitan minka, bagian setan daripada kau punya diri. Apa ini maksudnya? Nah, ini yang digali oleh para ulama, saudara. Nah, bagaimana ulama menggalinya? Mari lihat. Asy-Syaikh Ad-Dardir rahimahullah mengatakan, maksud daripada kalam malaikat Jibril tadi adalah ai mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi, saudara, lau kana lahu alaihi sabil. Jadi maksudnya itu yang dibuang tadi, itu tempat semacam celah, di mana kalau itu dibiarkan justru setan bisa masuk, bikin orang was-was. Nah, celah itu dalam hati Nabi udah dibuang, udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada bagian setan untuk membuat Nabi was-was. Nah, jadi bukan berarti setan ada dalam diri Nabi, bukan. Ada satu bagian yang setiap manusia punya.
celah itu di situ setan bisa masuk untuk membuat manusia was-was. Nah, celah itu dimiliki oleh semua manusia termasuk nabi, tapi untuk nabi dibuang. Makanya malaikat Jibril mengatakan hadhi haddus syaitan minka, ini bagian setan dari dirimu yang sudah aku buang. Alhamdulillah. Nah, jadi wal maksud daripada kalam Imam Dardir tadi tahqiq idhari kamali batin, itu betul-betul kepastian untuk menunjukkan betapa sempurnanya batin kita punya nabi. Kama baraza kamalu zahir, sebagaimana sempurnanya zahir nabi. Jadi nabi sempurna lahir dan batin. Alhamdulillah. Nah, kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu menukilkan saudara yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Durar. Ini dalam kitab Simtud Durar, Maulid, saudara, Maulid Simtud Durar. Di sana ada dikatakan bunyi syairnya begini baitnya. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Beliau katakan tidaklah malaikat itu mengeluarkan kotoran daripada hati Nabi. Hati Nabi nggak ada kotoran, nggak ada tuh dikeluarkan kotoran. Akan tetapi malaikat tadi yang ditugaskan oleh Allah zaduhu tuhran ala tuhrin, menambahkan hati Nabi dari yang suci menjadi lebih suci, suci di atas suci, saudara. Nah, kemudian ada yang menarik, kata Sayyid Muhammad, wa waqa'a fi qalbi ma'nan akhar. Jadi setelah aku renungkan hadis ini, peristiwanya, saudara, maka di hatiku ada terbersit makna yang lain. Nah, beliau mencoba untuk memaknai ini. Apa beliau katakan? Anna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati kita punya Nabi alaihi salatu wasallam mamluun birrahmah, penuh dengan rahmat. Jantung hati Nabi penuh dengan rahmat. Bal huwa mamba'uha wa asluha, bahkan hati Nabi itu sumbernya rahmat, saudara. Jadi sumbernya rahmat itu memang ada di jantung hati Nabi, karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dalam hati Nabi itu penuh betul, mamlu, udah penuh, banjir dengan rahmat, saudara. Nah, kemudian wahadiki rahmat, dan rahmat yang ada di hati Nabi ini syamilatun kamilah, sifatnya syamilah, itu mencakup segala sesuatu, saudara, kamilah, sempurna. Jadi rahmat yang ada di hati Nabi ini yang penuh, banjir, ini sempurna betul, saudara. Sehingga saking sempurnanya rahmat yang Allah berikan, Allah isi di hati Nabi, saudara, li'annaha rahmatullah allati wasi'at kulla syai', karena rahmat yang diletakkan di dalam hati Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah rahmatnya Allah yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah sendiri yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang kasih itu rahmat dalam hati Nabi. Nah, karena Allah yang kasih, rahmat itu sempurna, saudara. Nah, saking sempurnanya, saudara, semua makhluk ada bagian dalam rahmat itu, saudara. Semua makhluk, mau itu manusia, mau itu jin, saudara, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, termasuk setan. Nah, ini menarik, termasuk setan, saudara. Karenanya walakin Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah akhraja syaitan, setan, wa a'wana wa ikhwana, dengan pasukannya, dengan kelompoknya, saudara. Di sini waman qudira alaihi saqa min hadzikir rahmah, Allah keluarkan orang-orang yang enggak berhak dapat rahmat, saudara, dari rahmat yang begitu sempurna yang ada di hati Nabi, saudara. Fala nasiba lahum fiha, sehingga mereka enggak dapat bagian lagi. Wala syai' lahum minha, dan mereka sedikit pun enggak dapat bagian lagi. Jadi maksudnya, saudara,
rahmat yang Allah berikan kepada Nabi itu sempurna. Saking sempurnanya semua makhluk ada bagian, saudara, dari rahmat tersebut. Berarti kalau semua makhluk dapat bagian, setan termasuk. Setan bisa dapat bagian rahmat tersebut. Kalau kebagian rahmat, salahnya bisa dimaafin. Masuk neraka nggak jadi, habis ngesetin kita dia ikut kita masuk surga. Ya kan kurang ajar, saudara. Nah, Allah nggak kasih, saudara. Nggak boleh setan dapat bagian dari rahmat yang begitu sempurna tadi. Setan nggak boleh dapat bagian, itu tadi dibuang, saudara. Nah, itu pengertian yang dipahami oleh pengarang kitab As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi dia katakan wa yakunul makna hina idzin, kalau begitu makna dari kalimat hadhihi hadus syaitan minka, ini adalah bagian setan daripada dirimu ya Muhammad. Maknanya annahum, bahwa para malaikat akhraju, mengeluarkan min qalbihi syarif, dari hati Nabi yang mulia, hadus syaitan, bagian setan, min rahmatihi, dari rahmat yang ada dalam jantung hati Nabi. Fala hadus syaitan, dan mulai saat itu setan udah nggak ada bagian. Fala hadul syaitan, nggak ada sedikit pun bagian untuk setan fi hadhir rahmah, di dalam rahmat yang ada dalam jiwa hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang jelas nggak ada kotoran dalam hati Nabi, nggak ada. Jangan ada cerita Nabi dibelah karena ada kotornya dibuang. Nggak ada kotor. Kita boleh artikan satu, sebagaimana tadi diartikan oleh Imam Dardir atau diartikan oleh Sahib Simtud Duror. Imam Dardir mengatakan ada celah yang dimiliki oleh setiap manusia. Di celah itu was-was bisa masuk. Nah, celah itu yang dibuang, sehingga Nabi seumur hidup tidak akan pernah lagi was-was, saudara, karena was-was itu kan bisa merusak, udah terbentengi. Yang kedua, saudara, bahwa yang dibuang itu, saudara, bukan dibuang kotoran, tapi ditambah suci di atas suci. Yang ketiga, itulah pemahaman saya punya guru tadi, saudara, bahwa rahmat yang ada di hati Nabi begitu luas, begitu luar biasa, saudara. Nah, di sana ada bagian setan juga. Nah, akhirnya bagian setan dibuang. Makanya malaikat Jibril mengatakan hadhihi hadus syaiton, ini bagian setan minka yang ada di dalam dirimu, dibuang, sehingga setan nggak bisa lagi dapat rahmat dari kita punya Nabi. Nah, termasuk tidak dapat syafaat Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillah. Nah, kemudian pengisian ilmu dan hikmah. Nah, jadi ada di riwayat bagaimana setelah dibelah jantung hati Nabi dibuka dan dimasukkan ilmu dan hikmah, saudara. Nah, maka itu kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, bukan sekedar fatona, pinter dan cerdas, tapi memang beliau menguasai, saudara, apa saja ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, stempel kenabian. Nah, jadi setelah beliau itu selesai dibedah, saudara, ada stempel kenabian. Nah, stempelnya berupa apa? Tiap nabi itu ada stempelnya. Rata-rata para nabi itu ada stempel berupa titik hitam seperti tai lalat, ya ikhwan. Ada biasanya di tangan kanan, semua nabi. Ada biasanya di tangan kanan, saudara. Ada tai lalat hitam. Tapi khusus kita punya Nabi, tai lalat itu di antara dua pundaknya, dua punggungnya. Nah, tapi tidak terlalu ke tengah, agak ke kiri. Ya, kalau kayak kita kayak tai lalat, tompel kecil, ya ikhwan. Dan ada sedikit bulunya, saudara. Nah, itu memang sebagian ulama mengatakan tanda itu udah ada dari waktu masih kecil, saudara. Sempurnanya tatkala Nabi dibedah di malam hendak Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang ada yang bertanya, apa sih hikmah daripada tanda kenabian tersebut, saudara? Nah, ada jawaban yang sangat menarik, saudara. Di sini dikatakan, saudara, wal hikmatu, dan hikmah fi wad'i khatimin nubuwah,
diletakkannya daripada stempel kenabian saudara untuk nabi kita, annahu lama muli'a qalbuhu imanan wa hikmatan wa yaqinan, tatkala hati nabi, jantung hatinya, dirinya, jiwanya sudah dipenuhi dengan iman, hikmah dan keyakinan, hutima alaihi, maka dikhatam, distempel saudara. Seperti apa? Yukhtamu alal wi'a al mamlu miskan wa durran, seperti botol yang diisi minyak wangi yang udah penuh, ditutup botolnya, distempel, maksudnya distempel, disegel. Nah, artinya kan botol kan biasanya kalau udah diisi kita apa? Kita segel saudara. Nah, untuk apa itu semua? Fajama Allah Ta'ala ajza'an nubuwah, maka Allah kumpulkan semua bagian kenabian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatama alaihi bi khatmih, kemudian Allah berikan stempel kenabian untuk Nabi. Habis Nabi diisi ilmu, diisi hikmah di dalam dirinya, distempel, disegel udah saudara. Nah, untuk apa itu semua saudara? Di sini dikatakan supaya apa? Falam yajid aduwuhu sabilan ilaih, sehingga tidak ada seorang pun dari musuh Nabi termasuk setan dan lain sebagainya yang punya jalan saudara untuk merusak apa yang sudah ada dalam jiwa Nabi. Nggak ada yang punya kemampuan untuk membuat Nabi stres, membuat Nabi lelah di dalam berjuang, untuk membuat Nabi putus asa. Nggak ada. Kenapa? Karena jiwa Nabi sudah dipenuhi hikmah dan ilmu saudara. Jadi udah nggak ada tuh cerita putus asa, stres, kapok, jemu. Nggak ada. Nggak ada musuh bisa nakut-nakuti Nabi lagi saudara. Nah, jadi kenapa? Karena memang sudah distempel, jadi nggak ada jalan saudara. Min ajli dzalikal khatib, jadi lantaran ada stempel tadi saudara, nggak ada lagi jalan orang yang bisa masuk merusak daripada isi jiwa Nabi yang sudah penuh ilmu dan hikmah. Kenapa? Li'anna syai'al makhtum mahruz, li'anna syai'al makhtum, sesuatu yang udah disegel saudara, udah distempel mahruz, maka dia terjaga. Subhanallah, ini perumpamaan luar biasa nih saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau botol isi madu asli disegel, apa gampang kita tukar sama yang palsu? Nggak gampang, udah segel. Begitu segelnya dibuka, kita ganti, ketahuan nggak? Ketahuan. Nah, ini segel udah terbuka nih, ini udah diganti nih. Nah, ini segelnya udah nggak asli nih. Nah saudara, jadi sesuatu yang disegel saudara nggak bisa dimasuki dengan yang palsu. Jadi jiwa Nabi udah disegel, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan keyakinan, sehingga siapapun nggak bisa mengurangi hikmah yang dimiliki oleh Nabi, mengganggu ilmu yang dimiliki oleh Nabi, atau merusak keyakinan yang dimiliki oleh Nabi. Udah nggak mempan siapapun, termasuk setan iblis sekalipun. Alhamdulillah saudara. Makanya di sini dikatakan faka'anna hadal khatib, seolah-olah stempel kenabian ini yu'ti isyaratan wadihatan jariyatan, memberikan isyarat yang jelas nyata saudara, ila anna qalbahu, bahwa sesungguhnya jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mahfuzun mahrusun, sudah betul-betul terjaga, nggak bisa ada lagi yang merusaknya. Alhamdulillah. Nah, itulah diantara yang perlu kita ketahui dari pengantar Isra dan Mi'raj. Nah, berikutnya kita akan masuk perjalanan Isra untuk malam Kamis yang akan datang. Nah, insya Allah. Jadi perjalanan Isra cukup sampai di sini. Besok Isra, kalau bisa gabung dengan Mi'raj, kalau kita mulai dari jam 9 insya Allah bisa perjalanan Isra dan Mi'raj, sehingga malam Kamis berikutnya baru kita masuk. Tadi ada 5 semua kan. Nah, pengantar sudah, kemudian perjalanan Isra sebentar lagi, nanti perjalanan Mi'raj, nanti ada perjalanan pulang yang keempat. Setelah itu baru respon masyarakat Mekah. Nah, saya berharap hari ini pengantar sudah selesai saudara dengan pembukaan tadi. Yang akan datang kita masuk perjalanan Isra dan Mi'raj sekaligus insya Allah. Nah, malam Kamis berikutnya baru akan kita kupas perjalanan pulang.
dari Isra dan Mi'raj apa saja yang terjadi, sekaligus tentang respon masyarakat Mekah. Nah, habis itu baru boleh tanya jawab, silakan. Jadi dari sekarang nih catat. Nah, kalau ada pelajaran tuh catat, jangan sampai tidak dicatat, karena catatan itu saudara, Imam Ahmad sendiri yang hafal puluhan ribu hadis, saudara, apa beliau katakan? Beliau katakan qayyidul ilma bil kitabah. Kata Imam Ahmad, ikatlah ilmu pengetahuan dengan tulisan. Biasakan kalau ngaji bawa buku, biasakan kalau ngaji bawa kertas, biasakan kalau ngaji nyatet, saudara. Nah, baik, sebelum saya akhiri, sebelum kita tutup, ya ikhwan, saya mau kasih contoh murid yang rajin nyatet, ada hasilnya. Kebetulan barusan saya baru dapat hadiah ini. Saya dapat hadiah, hadiyatun qayyimah, mufidah, mus'idah, mufrihah, hadiah yang sangat membahagiakan. Sebuah kitab dengan judul Zawaidul Fawaidil Mukhtar, itu tambahan dari faidah-faidah pilihan lisalik thariqil akhirah, yaitu bagi mereka penempuh daripada jalan akhirat. Nah, ini kitab, saudara, kitab ini kumpulan tulisan seorang murid dari pelajaran gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, guru saya juga. Beliau ada tinggal di Madinah, ada rubatnya dulu, saudara, Rubatul Jufri. Saya pernah di sana, saudara, tapi memang tidak menetap tinggal, hanya saya tinggal di sana saat-saat libur. Jadi waktu saya kuliah di Riyadh, kalau lagi libur, saya ke Mekah ngaji ke Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan saya ke Madinah ngaji ke Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Nah, ini salah satu murid beliau, yaitu Habib Ali bin Hasan Baharut, dari Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah di Jawa Timur, saudara. Nah, beliau belajar ke Habib Zain, rajin nyatet. Jadi kalau lagi belajar baca kitab, yang namanya guru tuh kalau lagi ngajar, Habib Zain lagi ngajar fikih atau lagi ngajar tafsir atau hadis atau lainnya. Kadang-kadang guru kalau ngajar suka ada kata-kata hikmah yang keluar, ya ikhwan. Ada hikmah yang keluar yang beliau ambil mungkin dari ayat Quran yang mana, ada yang keluar dari hadis yang mana, ada yang keluar dari ulama-ulama salaf yang beliau ingat, bahkan dari pemikiran beliau sendiri. Nah, ini muridnya nih yang namanya Habib Ali bin Hasan Baharun, rajin. Jadi sambil belajar buka kitab, tapi kalau ada hal baru aja, nah ini gurunya nyebut nih, di kitab nggak ada, kata. Wah, ini gurunya ngasih tahu nih, di kitab nggak ketemu, catat, saudara. Terus dikumpulin, jadi kitab, saudara. Nah, murid yang seperti ini, saudara, sangat bagus dan sangat baik. Dan saya sudah dapat beberapa catatan dari beliau, bukan kitab ini saja, ada beberapa kitab yang lain, luar biasa. Tulisan Habib Ali bin Hasan Baharun ini sangat bagus. Beliau banyak menukilkan, saudara, dalil-dalil dari berbagai macam persoalan. Saya baca kitabnya, tulisannya sangat bagus, betul-betul merupakan representatif daripada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini salah satu buku, saudara. Jadi kalau murid yang bagus begitu, dia kalau ngaji, oh ada kitabnya, yang di kitab dia nggak perlu catat, memang sudah ada di kitab. Kadang-kadang guru keluar penjelasan yang nggak ada di kitab, ya kawan. Kadang-kadang keluar kata-kata mutiara hikmah yang nggak ada di kitab, ya kawan. Nah, di situ dituntut seorang murid itu catat, oh ustadz ngomong begini, oh ustadz ngomong begini, oh ustadz ngomong begini, kumpulkan catatannya, saudara. Nah, kalau ada yang seperti itu, saudara, insya Allah, saudara, dia akan mendapatkan banyak catatan pengetahuan dari guru-gurunya. Karena seorang guru kalau ngajar, ya ikhwan, itu kadang-kadang banyak keluar dari ilmu yang kita nggak ketemu di sekolah, kita nggak ketemu di kelas, kita nggak ketemu di kurikulum. Saudara, sayang sekali kalau apa yang mereka ucapkan kita tidak catat, ya ikhwan.
Nah, karena itu ini pelajaran buat kita. Saya apresiasi luar biasa kitab Zawaidul Fawaidul Mukhtar. Jadi dengan kitab ini saya jadi ingat, oh iya, dulu Habib Zain pernah ngajar begini, Habib Zain pernah ngajar begitu. Dulu saya nggak nyatat seperti ini, saya nyatat perihal yang lain, saya catat yaitu bidang lain. Tapi ini yang dicatat bukan sekedar hukumnya aja, tapi kalimat-kalimat mutiara dari ajaran Habib Zain semua dimasukkan dalam kitab ini. Terima kasih kepada Habib Ali bin Hasan Baharun, hafizahullah taala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi kalau antum yang bisa baca bahasa Arab perlu punya nih. Nah, ini perlu punya, silakan miliki kitab ini. Ada juga Fawaidul Mukhtar untuk Habib Salim Syatiri. Nah, ada lagi murid Habib Salim nyatet juga tuh pelajaran-pelajaran dari Habib Salim Syatiri. Jadi juga buku seperti ini ya ikhwan. Nah, karena itu memang penting untuk mencatat pelajaran yang didapat dari guru. Saya dulu mengajar sekitar 20 tahun yang lalu, 25 tahun lebih ya ikhwan, di Jamiat Khair. 25 tahun saya mengajar ilmu faraid di Jamiat Khair. Nah, saya kalau ngajar ilmu faraid, saudara, apa yang saya pelajari dari kitab-kitab itu yang saya ajarkan ke murid. Saya nggak punya buku pegangan. Jadi apa yang ada di kepala nih saya ajarkan murid. Karena kita udah ngajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena udah biasa, udah lama. Jadi apa yang ada dalam kurikulum faraid udah ada di kepala. Jadi ngajar aja. Ada satu murid saya perempuan, saudara, dia catat semua yang saya berikan pelajaran. Dia catat rapi, saudara. Selama 1 tahun saya ngajar. Karena memang faraid 2 semester. Begitu selesai dia lulus dari Jamiat Khair, saudara, saya dikasih hadiah. Ustadz, saya punya hadiah, Ustadz terima ya, dibungkus rapi dalam buku. Saya bilang boleh, apa hadiahnya? Dikasih, saya ambil. Sampai rumah saya buka, ternyata bukunya itu catatan dia dari awal saya ngajar sampai akhir, lengkap ilmu faraid yang sekarang jadi kitab yang dipakai di madrasah ya ikhwan. Dia yang tulis semua. Ya, saya sendiri, masya Allah, dia catat ini, dia tulis ini. Sejak saat itu saya punya buku pegangan buat ngajar. Nah, biasanya nggak pakai buku pegangan, saudara. Nah, akhirnya terakhir saya rubah menjadi syajarah, musajjar, bagan-bagan. Sekarang adanya bagan-bagan kan. Sebelum bagan tulisan, yang nulis saya punya murid perempuan lagi, dan dia ranking 1 di Jamiat Khair. Nah, jadi saudara, jangan sangka perempuan nggak punya kemampuan. Banyak perempuan yang ranking 1, yang pinter ya ikhwan, yang belajar faraid ternyata luar biasa. Berapa faraid kan ilmu yang lumayan ribet, ruwet. Nah, itu contoh murid. Makanya ini saya mau mendorong yang di sini. Ke depan setelah kita tutup pengajian nanti, habis lebaran kita buka lagi, biasakan bawa catatan. Catatan Anda akan sangat berguna buat diri Anda, buat anak Anda, buat keluarga Anda, buat kalau Anda nanti punya murid, saudara, sangat berguna. Insya Allah. Nah, ini contoh nih. Nah, jadi dicatat jadi kitab, saudara. Catat jadi kitab. Banyak ustadz-ustadz yang begitu banyak, dia catat semua omongan gurunya jadi kitab ya ikhwan. Dan begitu habis dia catat, dia cari, oh dulu gurunya ngomong begini, ini kayaknya berkenaan dengan ayat Quran, dicari, oh benar ada ayatnya. Oh gurunya ngomong begini, oh benar ada hadisnya. Nah, waktu dia belajar, dia nggak dapat hadisnya, dia cari, oh dulu gurunya bicara hadis ini, cari, oh ternyata ada sumbernya. Oh ini nggak ada di Quran, ini nggak ada di hadis. Dari mana nih gurunya? Oh ternyata ada tabiin yang bicara begini, ditemukan. Nah, di buku ini dijelaskan satu persatu. Ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini. Alhamdulillah, ini luar biasa. Habib Ali bin Hasan Baharun, mudah-mudahan beliau panjang umur, bisa terus produktif untuk mengarang kitab-kitab yang berguna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita minta kepada Kiai Haji Nur Zaini Suwanda untuk menutup pengajian ini sekaligus doa penutup. Silakan Kiai.